A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pergadaian syariah. Pengertian penggadaian syariah. Pengertian gadai dalam Islam disebut rahan, yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan uang. Kata rahan menurut bahasa berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syarak sebagai tanggungan hutang. Dengan adanya tanggungan hutang itu, seluruh atau sebagian hutang itu dapat diterima. Sejarah pegadaian syariah. Cikal bakal lembaga bergadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke seluruh daratan Eropa. Di Indonesia, terbitnya PP garis miring 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan penggadaian syariah. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP garis miring 20 menegaskan bahwa misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP garis miring 103 garis miring 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang ini. Banyak pihak yang berpendapat bahwa operasional penggadaian pra fakta MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep Islam, meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Melihat adanya peluang yang diimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah, perum pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis pegadaian konvensional selama beratus-ratus tahun berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukan. Sehingga pada bulan Mei 2002 ditandatangani sebuah kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana. Landasan hukum pegadaian syariah dibagi 3. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah hadis-hadis Nabi atau sunnah Nabi, yang ketiga adalah ijtihad ulama. Saya Mesyartati dengan nomor induk mahasiswa 2014-20031 akan membahas tentang ketentuan gadai barang, juga rukun dan syarat gadai. Ketentuan gadai barang. Yang pertama, barang yang tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan. Yang kedua, tidak sah menggadaikan barang rampasan atau digasap, atau barang yang pinjam, dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai pinjaman. Yang ketiga, gadai tidak sah apabila utangnya belum pasti. Yang keempat, disyaratkan pula agar utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua pihak. Yang kelima, menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian. Yang keenam, seandainya ada orang yang menggadaikan barang, namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya. Yang ketujuh, jika barang gadaian tersebut sudah diterima, maka akadran telah resmi. Yang kedelapan, pembatalan akad ada kalanya dengan ucapan dan ada kalanya juga dengan tindakan. Yang kesembilan, jika akhir masa sewanya belum tiba, maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan. Yang kesepuluh, barang gadaian adalah amanat di tangan penerima gadai karena ia telah menerima barang itu dengan izin nasabah. Selanjutnya, rukun gadai. Yang pertama ada akid atau orang yang berakad, meliputi dua arah, yaitu rahin atau orang yang menggadaikan, dan murtahin atau orang yang berpiutang dan menerima barang gadai. Yang kedua yaitu maqud alaih atau barang yang diakadkan, meliputi dua hal, yaitu marhun atau barang yang digadaikan dan marhun bihi atau utang. Kemudian syarat-syarat gadai. Yang pertama ada syigot, yang kedua ada pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ketiga utang atau marhun bih, dan yang keempat ada marhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiana Fatimatul Zahra dengan NIM 2014200040 akan menjelaskan akad perjanjian dan aspek pendirian pegadaian syariah. Yang pertama yaitu akad perjanjian, meliputi gadai Qard al-Hasan. Akad Qard al-Hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.
Yang kedua, gadai al-mudarobah. Akad al-mudarobah dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal kerja. Yang ketiga, gadai bai al-muqayyadah. Akad bai al-muqayyadah, sementara akad ini dilakukan jika rahin menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya, dalam penggadaian, rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Lalu selanjutnya, aspek pendirian pegadaian syariah. Dalam mewujudkan pegadaian yang ideal, yaitu dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pegadaian syariah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek legalitas. Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan meminta izin pemerintah. Aspek ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi perusahaan umum pegadaian. Lalu yang kedua, aspek permodalan. Aspek penting lainnya yang perlu dipikirkan adalah permodalan, yaitu modal untuk menjalankan perusahaan gadai cukup besar karena dibutuhkan dana untuk dipinjamkan pada nasabah. Perlu juga dibutuhkan investasi untuk menyimpan barang gadaian. Lalu yang ketiga, aspek sumber daya manusia. Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang memahami tentang pegadaian. Sumber daya manusia pegadaian syariah harus menantang filosofis gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. Lalu yang keempat, aspek kelembagaan, yaitu sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Lalu yang kelima, aspek sistem dan prosedur, yaitu sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya akan menuntut gadai syariah. Lalu yang keenam, aspek pengawasan, yaitu untuk meminta jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah. Maka dari itu, gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan persetujuan operasional gadai syariah sesuai dengan Baik teman-teman, menjawab pertanyaan mengenai apa sih perbedaan serta persamaan daripada penggadaian syariah dan juga penggadaian konvensional. Baik, kita menilik dari persamaannya terlebih dahulu. Jadi persamaan antara penggadaian syariah dan konvensional, keduanya sama-sama di mana hak gadai atas pinjaman uang itu berupa adanya agunan sebagai jaminan utang. Yang kedua, tidak boleh mengambil manfaat daripada barang yang digadaiin. Yang ketiga, biaya barang yang digadaiin ini ditanggung oleh si pemberi gadai. Selanjutnya yang terakhir, apabila batas waktu pinjaman utang udah habis, maka barang yang digadain ini boleh dijual atau dilelang. Nah, mungkin lebih kontras perbedaannya. Perbedaannya sendiri yang pertama, rahen atau penggadaian syariah nih dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela, dasar tolong menolong gitu ya, tanpa mencari keuntungan. Sedangkan kalau di penggadaian konvensional itu kan hukum perdata, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara adanya bunga atau sewa modal. Nah, yang kedua, dalam hukum perdata di penggadaian konvensional, hak gadai ini hanya berlaku pada benda yang bergerak. Nah, sedangkan dalam hukum Islam ini, rahan atau penggadaian syariah ini berlaku pada seluruh benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, yang perbedaannya lebih kontras, dalam rahan atau penggadaian syariah tidak ada istilah bunga. Nah, gadai itu menurut hukum perdata, teman-teman, memang ketika kita lebih ulas jauh lagi dalam realisasi terbentuknya penggadaian syariah dan praktek yang telah berlaku nih dijalankan oleh bank yang menerapkan penggadaian syariah, kita menemukan beberapa kendala ya. Di antaranya yang pertama, penggadaian syariah itu kan memang kita kenal relatif baru ya, sebagai satu sistem keuangan. Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri untuk lebih mensosialisasikan lagi, ini loh penggadaian syariah, ini loh kita ada rahan penggadaian syariah gitu. Yang kedua, masyarakat kecil atau masyarakat yang dominan menggunakan jasa pegadaian itu memang kurang familiar dengan produk rahan di lembaga keuangan syariah. Yang ketiga nih, kebijakan pemerintah tentang gadai syariah memang belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan penggadaian syariah. Yang keempat, penggadaian ini kurang populer. Jadi memang kita tahu kalau gadai itu image-nya ini orang yang berhubungan dengan penggadaian adalah mereka yang meminjam dana dengan jaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau gak mampulah secara ekonomi gitu. Selanjutnya, di samping ada kendala, tentu penggadaian syariah terus melakukan evaluasi sehingga terus menciptakan strategi pengembangan penggadaian syariah. Nah, strategi tersebut diantaranya yang pertama, usaha untuk terus nih mensosialisasikan praktek ekonomi syariah di masyarakat menengah ke bawah untuk memperkenalkan terus ini kita ada penggadaian syariah yang lebih baik. Yang kedua, masyarakat
tentu akan lebih memilih penggadaian dibanding bank di saat mereka lebih membutuhkan dana, karena prosedur untuk mendapatkan dana di penggadaian syariah ini kan jelas kita ketahui lebih mudah dibanding dengan meminjam langsung ke bank. Nah, yang ketiga, penggadaian syariah ini bukan sebagai pesaing ya, yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah lainnya, dan juga bukan menjadi penghambat. Jadi memang itu sebagai opsi lain untuk masyarakat lebih mudah mendapatkan dana adanya penggadaian syariah ini. Nah, yang ketiga, pemerintah perlu mengakomodir keberadaan dari penggadaian syariah ini dengan membuat PP atau peraturan pemerintah atau mensahkan undang-undang penggadaian syariah, tentu untuk mendongkrak lagi daripada kekuatan hukum penggadaian syariah ini, seperti itu.